Selamat pagi dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di GKI Cipinang Elok. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada hal yang perlu kami ingatkan. Handphone harap di silent. Kami menyarankan Bapak Ibu membawa Alkitab dalam bentuk fisik sehingga handphone dapat dimatikan selama ibadah. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beberapa warta berikut. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Rabu 14 Agustus 2024, Ibu Erni Suryadi pada usia 80 tahun, Ibu dari Bapak Tanto Cahya Dikarta, Ibu mertua dari Ibu Lorina Ingkiriwang, Oma dari Bapak Glenn Evan, Saudara Cliff Evan, dan Saudari Vanessa Audra. Jenazah dimakamkan pada hari Minggu 8 Agustus 2024 di TPU Pereng, Bekasi. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga pada hari Kamis 15 Agustus 2024, Ibu Helianti Rusli pada usia 90 tahun, ibunda dari Ibu Rita Sutanto, Ibu Dita Sutanto, dan Bapak Rudi Sutanto. Jenazah dikremasikan pada hari Minggu 18 Agustus 2024 di Krematorium Ukrida, Jakarta Barat. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan rasa simpati dan mendoakan agar keluarga yang berduka diberi kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya adalah retret prabaptis. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok mengundang saudara-saudari dan orang tua peserta katekisasi untuk mengikuti acara retret prabaptis yang dilaksanakan pada Jumat hingga Sabtu tanggal 30 Agustus sampai 31 Agustus 2024 pukul 8.30 bertempat di Villa Imperial Sentul, Bogor. Kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Setelah diwartakan berturut-turut dan tidak ada keberatan dari jemaat, maka pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 pukul 11 bertempat di Gereja Kristen Indonesia Cipinang Elok, Kompleks Cipinang Elok Blok G nomor 1 Jakarta Timur, akan dilayankan kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas dasar pelimpahan dari Majelis Jemaat GKI Rembang, Jalan Dr. Wahidin nomor 32 Jawa Tengah dalam diri Saudari Kristabel Aprilia, putri dari Bapak Yandi Palit dan Ibu Media Rumi, dengan Saudara Roni Sugianto, putra dari Bapak Sugianto dan Ibu Sri Rahayu. Mohon dukungan doa dari saudara jemaat agar peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan baik. Panitia HUT KR ke-43 akan mengumumkan warta tambahan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Panitia HUT Komisi Remaja yang ke-43 ingin menyampaikan bahwa dalam rangka HUT KR yang ke-43, maka pada tanggal 22 September 2024, Komisi Remaja akan melaksanakan kebaktian minggu bersama-sama dengan anak asuh dan bertempat di Panti Asuhan Gria Asih yang berlokasi di Cempaka Putih. Selain ibadah bersama, kami juga akan melakukan kegiatan berbagi kasih, yaitu dengan memberikan bahan-bahan kebutuhan sembako kepada pihak Panti Asuhan Gria Asih. Untuk itu, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat berpartisipasi dengan kegiatan berbagi kasih
yaitu dengan memberikan sumbangan dalam bentuk bahan-bahan sembako. Adapun bahan-bahan sembako yang dapat diberikan yaitu minyak, beras, gula, mie instan, susu, sampo, pasta gigi, dan sabun mandi. Pengumpulan bahan-bahan sembako ini dimulai pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 8 September 2024. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi dapat menyerahkan barang-barang yang akan disumbangkan yaitu pada setiap hari Minggu melalui meja panitia yang ada di halaman gereja, baik pada KU1 maupun KU2, atau setiap hari dan jam kerja melalui tata usaha gereja. Berikut dokumentasi kondisi Panti Asuhan Gria Asih. Demikian warta dari Panitia HUT KR yang ke-43. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk Komisi Remaja. Berikutnya adalah warta pelayanan kesehatan, bidang kesaksian dan pelayanan. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok akan melakukan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan tekanan darah. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Agustus 2024 jam 11 di ruang gereja. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin ikut kegiatan ini dapat langsung melakukan pendaftaran melalui meja pendaftaran yang ada di halaman gereja, baik sebelum atau sesudah kebaktian umum pertama tanggal 25 Agustus 2024. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di WA Grup Wilayah. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Timur Citrasari dari GKI Bekasi Timur, Majelis bertugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Lena, Penatua Peter, Penatua Nini, dan Penatua Rati. Pemandu pujian Bapak Heru dan Saudari Natania, pengiring pujian Ibu Cecil dan kawan-kawan, pengisi pujian paduan suara Priscilla, pendoa Penatua Manunggal, multimedia dan sound system Bapak Richard, Bapak Roni, dan Saudara Hari. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian, marilah kita mulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 34, Kita Masuk Rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, Bapak Ibu. Hari ini yang menjadi kata pembuka kita adalah kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita sambut Indonesia, negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang ditandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita berdoa. Menghayati kebaikan-Mu Tuhan, itu satu hal. Kami tidak pernah memungkiri bahwa Engkau baik. Kami menikmatinya, kami bersyukur untuk itu, kami happy karena Engkau baik. Tapi bahwa hidup kami merespon kebaikan-Mu dengan kebaikan lagi, dengan hal-hal yang pantas sebagai sebuah respon, itu soal lain. Tuhanlah yang pasti paling mengalami sendiri betapa kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, cinta Tuhan. Kami respon dengan suka-suka kami. Kami sering ngeyel padamu, kami keras kepala, kami sering menganggap diri kami bahkan lebih pintar darimu. Kami memutarbalikkan kebaikan-Mu sebagai seakan-akan
ya memang sudah wajib Engkau baik pada kami. Tuhan, kalau mau didaftar kesalahan dan kekeliruan kami terhadap-Mu, juga kesalahan dan kekeliruan kami terhadap sesama kami, ciptaan-Mu yang Kau jadikan dengan sepenuh cinta itu, maka Tuhan, daftar itu akan panjang sekali. Kami tahu kami salah, kami sadar kami banyak membuat-Mu kecewa dan bersedih, tapi kami tetap juga melakukannya lagi dan lagi. Kami bisa membenarkan diri dengan mengatakan bahwa manusia memang lemah. Kami bisa punya alasan bahwa kami kepepet, maka kami melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi apapun itu di hadapan-Mu, kami tahu kami salah. Dan sekalipun tiap minggu kami mengucapkan ini, bahkan tiap hari, tiap waktu kami mengatakannya, please Tuhan, jangan bosan ketika kami akan mengatakannya lagi. Tuhan, ampuni kami. Ampuni salah kami yang sudah kami lakukan berulang-ulang. Ampuni dosa kami yang jelas-jelas membuat-Mu kecewa lagi dan lagi. Ampuni kami karena kami tahu kami banyak kali gagal memperbaiki diri, banyak kali gagal menjadikan diri kami lebih baik dari sebelumnya. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah sungguh, dan jangan bosan memberi kami kesempatan lagi dan lagi. Kami mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasihanilah aku yang lemah. Bapak Ibu diundang berdiri. Dengarkanlah kini berita anugerah yang akan saya bacakan dari surat 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu,
tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama yang lainnya, seperti aku sudah mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Silakan duduk, Ibu. Mari kita persiapkan bacaan kita, yaitu dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 25. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 25. Kita bisa menggunakan Alkitab terjemahan baru terjemahan baru 2, saya akan menggunakan itu. Bapak Ibu bisa menggunakan Alkitab yang sama atau Alkitab terjemahan baru yang lebih lama tapi masih kita gunakan. Jika 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 25 sudah kita siapkan, mari kita berdoa. Kemungkinan besar Tuhan, bagi sebagian besar kami membaca Alkitab adalah sesuatu yang biasa kami lakukan. Kami lakukan di gereja iya, di rumah iya, bahkan karena sekarang Alkitab bisa kami temukan dalam bentuk digital, bisa kami baca dimanapun dan kapanpun. Tapi Tuhan, kadang ketika Alkitab menjadi begitu mudah kami akses, kami menganggap membaca Alkitab sebagai sebuah kegiatan yang biasa-biasa saja. Sama pentingnya, sama istimewanya seperti kami membaca surat kabar, seperti kami membaca berita bencana, bahkan seperti kami membaca cerita gosip karena gampang diakses. Kami lupa Tuhan, kami kadang tidak sadar bahwa membaca Alkitab semestinya lebih dari sekedar membaca berita atau membaca cerita atau membaca sebuah informasi. Karena di dalamnya dan ketika kami membacanya, kami diminta untuk berubah. Kami didorong untuk memperbaiki diri. Kami dihimbau untuk tidak tetap seperti sebelum kami membacanya. Dan kami tahu betapa Engkau rindu melihat hidup kami diperbaiki, diperbaharui dari waktu ke waktu, seakrab kami membaca dan semudah kami mengakses Alkitab. Maka Tuhan, ketika dalam kebaktian seperti biasa kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan Alkitab, temani kami agar kami menikmatinya bukan sekedar sebagai sebuah bacaan, tapi ini adalah firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami agar hidup kami tidak sama lagi, agar hidup kami jadi lebih baik. Dan kami sadar kalau kami hanya mengandalkan kemauan kami, kemampuan kami,
itu gampang gagalnya Tuhan. Tapi kami bersandar padamu yang kami tahu hadir di tengah-tengah kami, menyempurnakan segala sesuatu sehingga kami sungguh dimampukan menjadi lebih baik, dimampukan benar di hadapan-Mu. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca berbalasan, bergantian, surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 25 ini. Saya membaca ayat 11 lebih dulu, Bapak Ibu ayat 12 dan seterusnya. Kita bergantian sampai ayat 25, sampai dengan ayat 25. 1 Petrus 2, jadi kalau bunyinya agak berbeda-beda karena Alkitab yang kita gunakan belum tentu sama, gak masalah ya Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan ayat 25, saya mulai membaca ayat 11. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang di jalan, nyetir, tenang-tenang, mengikuti perjalanan, lalu ada yang nyalip, rasanya gimana? Kesal. Setelah kesal, marah. Setelah marah, siapa yang balas berusaha nyalip lagi? Enggak? Aman? Bagus. Kalau kita sedang di gereja nih ya, Bapak Ibu lewat dari pintu depan, lalu di sini ada kelompok orang. Ketika kita lewat, kita dengar nama kita disebut. Wah, kita lagi diomongin. Kejadian ya? Kalau dengar gitu rasanya penasaran. Saya diomongin apa? Dan biasanya kalau kita diomongin itu diomongin
jeleknya. Apa yang kita lakukan setelah itu? Cari tahu atau biarin aja? Cari tahu, wajar, biarin aja, ada juga yang begitu. Bapak Ibu, hal-hal sejenis itu biasanya terjadi dalam hidup kita. Bentuknya macam-macam, tidak harus ingin balas nyalip di jalan, ingin ganti ngegosipin kalau kita digosipin. Tetapi itu adalah bentuk-bentuk betapa kita tidak bisa lepas dari lingkungan kita. Sebaik-baiknya kita berusaha nyetir mobil, kita akan ketemu di jalan dengan pengendara yang suka-suka sendiri. Iya. Sebaik-baiknya kita jaga diri, jaga mulut, jaga sikap, tetap aja ada yang ngegosipin kita. Dan dalam situasi seperti itu, sekali biar aja lah. 2 kali biar aja lah. Kalau terus-menerus itu dilakukan, yang nyetir sedikit banyak biasanya ada aja yang kepancing. Emangnya cuma dia yang bisa begini? Urusan ngomongin orang, tadinya mah kita cuek, biarin aja dia dosa sendiri, saya gak mau ikut-ikutan. Tapi ketika lagi dan lagi yang ngegosipin pikir, dia diam aja, berarti kita boleh dong ngegosipin dia. Lama-lama kita juga kesel. Dan bukan sedikit orang, bukan sedikit anggota jemaat, bukan sedikit orang Kristen yang kemudian kita tahu dia yang ngomongin kita. Dia kan juga sebetulnya, sorry. Dia juga punya banyak kelemahan. Pengaruh lingkungan besar pada kita. Hidup di tengah orang-orang yang biasa nyalip-nyalip sesukanya akan membuat kita juga tergoda untuk ikut nyalip. Hidup di tengah-tengah orang yang biasa membicarakan orang lain akan membuat kita juga tergoda untuk membicarakan orang lain. Untuk bertahan, ya bisa, tapi banyak di antara kita yang tergoda. Dan itu terjadi di mana-mana. Tidak hanya satu wilayah tertentu, tidak hanya satu gereja tertentu, tidak hanya di satu kota tertentu, tidak hanya di satu negeri tertentu. Pengaruh lingkungan besar bagi kita. Pengaruh lingkungan sangat besar bagi kita, tidak sekedar besar, sangat besar bagi kita. Nah, kira-kira situasi untuk berelasi dengan lingkungan yang gak terlalu baik itulah yang dihadapi oleh jemaat yang menjadi alamat surat 1 Petrus. Kalau kita lihat surat 1 Petrus pasal pertama, kita akan tahu bahwa surat ini tidak sekedar ditujukan pada satu jemaat tertentu. Pasal 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita bisa mendapat gambaran bahwa ini topik yang diangkat, isu yang dibahas di surat 1 Petrus adalah soal banyak orang. Adalah yang terjadi tidak hanya di satu tempat. Adalah soal yang terjadi di banyak tempat. Setidaknya di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan surat ini diangkat untuk membicarakan, ini loh, ini persoalan kita bersama. Ini bukan hanya kamu yang mengalami warga Kristen Pontus, warga Kristen Bitinia, tapi ini masalah kita. Dan masalah yang mereka hadapi adalah yang tadi kita baca itu. Mereka bukan warga setempat. Mereka adalah pendatang, perantau. Kalau kita merantau, kita datang dari bukan tempat kita berada sekarang, secara naluri manusia akan berusaha menyesuaikan diri di mana dia berada. Itu otomatis. Ada pepatahnya, ada kata-kata bijaknya, tapi secara naluri kita begitu. Ketika saya lahir di Surabaya Bapak Ibu, ketika saya pindah ke Jakarta, saya langsung merasa, saya anak SD waktu itu, langsung merasa bahwa cara bicara saya, logat bicara saya beda. Pelan-pelan
saya menyesuaikan diri dengan gaya bicara teman-teman saya di Jakarta. Ketika kemudian saya pindah ke Medan, saya sebagai anak Jakarta, saya merasa bahwa cara ngomong saya lain. Istilah-istilah yang dipakai berbeda. Saya menyesuaikan diri dengan gaya bicara teman-teman saya di Medan. Ketika saya pindah kembali ke Jakarta, saya menyesuaikan diri lagi. Naluri manusia berusaha menyesuaikan diri dengan di mana dia berada. Masalahnya, jemaat Kristen ini berada di tempat-tempat yang bukan Kristen. Yang cara bicaranya, pilihan kata-katanya, kebiasaan memakinya, kebiasaan ngegosipnya marak. Yang caranya menjalani hidup jujur gak jujur, curang gak curang, menghargai orang gak menghargai orang, marak dilakukan. Dan sebagai orang Kristen, sebagai perantau Kristen, ketika mereka datang ke satu tempat, naluri mereka sebagai orang biasa, sebagai sesama manusia, menyesuaikan diri. Oh ngomongnya gini, oh memakinya begini, oh di sini kalau bohong gak apa-apa, oh di sini kalau nyalip, melanggar lalu lintas nggak apa-apa. Naluri manusia. Tapi iman Kristen mereka kayaknya nggak pas ini. Kan kita diminta untuk tidak memaki. Kan kita diajarkan untuk tidak berbohong. Kan kita nggak boleh ini, nggak boleh itu sebagai orang Kristen. Dan kalau mereka bertahan jadi orang Kristen yang nggak bohong, nggak memaki, akan jadi orang aneh. Lalu gimana? Mereka pun minta petunjuk kepada Rasul Petrus ini. Kami mesti berbuat bagaimana? Dan ternyata yang dialami orang-orang Kristen di sejumlah tempat ini, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, sama dengan yang kita alami di Indonesia. Sehingga tema kita hari ini, saya gergetan baca tema hari ini, susahnya jadi orang Kristen di Indonesia. Bapak Ibu, kita sedang merayakan kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan negeri ini dan dapat tema begini, susahnya jadi orang Kristen di Indonesia. Tapi saya mengerti bahwa susahnya menjadi orang Kristen di Indonesia ini Bapak Ibu pilih sebagai tema, atau si pembuat tema, tim tema ini memilihnya sebagai tema pada tanggal 18 Agustus ketika justru kita sedang merayakan 17-an, bukan asal, bukan sekedar ingin ngomel, bukan sekedar ingin mengeluh, tetapi ingin mengajak kita, mengajak Bapak Ibu bersama-sama menghayati apa artinya jadi orang Kristen di Indonesia. Sama seperti apa artinya menjadi orang Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Jadi orang Kristen di Indonesia tidak sendirian. Ketika kita merasakan gimana mau jujur, lingkungan saya curang semua. Gimana mau ngomong benar, semua orang berlaku tidak benar. Gimana mau begini ketika lingkungan saya begitu. Saya akan jadi orang aneh. Saya akan dijauhi teman-teman. Saya akan jadi tidak punya teman kalau saya jadi orang Kristen yang strict. Jadi orang Kristen yang banget Kristennya. Yang garis lurus. Dan jadi orang yang gak punya teman. Jadi orang yang dianggap aneh. Jadi orang yang orang takut dekat-dekat sama kita itu gak enak. Berapa banyak di antara kita yang bisa bertahan kalau gak punya teman. Kalau tiap kali kita lewat orang akan mengatakan orang aneh lewat. Kalau di RT kita akan dianggap sebagai orang nyentrik. Kalau di lingkungan kompleks Cipinang Elok ini kita terkenal karena kita jadi orang aneh sendiri. Gak enak. Belum lagi itu jadi kesaksian yang tidak baik juga tentang kekristenan. Orang Kristen itu eksklusif, gak mau bergaul, gak mau menyesuaikan diri, gak mau bercanda, serius banget, takut sama kita-kita. Jadi serba salah jadi orang Kristen. Susah betul jadi orang Kristen tinggal di Indonesia. Mau berlaku benar dianggap aneh. Mau ikut arus. Kita tidak seperti itu. Kita kan garam dan terang dunia. Dan pergumulan itu yang dihadapi oleh jemaat-jemaat di
Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan Indonesia. Menariknya surat 1 Petrus ini memberikan saran yang tetap masuk akal tapi juga realistis. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetap biar gimana juga milikilah cara hidup yang baik. Memiliki cara hidup yang baik itu apa? Berbaur, larut, itu kan baik. Jadi kita sama seperti lingkungan kita. Kita nyambung dengan sekitar kita. Kita akur se-RT curang, akur se-RT sembarangan, akur se-RT seenaknya. Baik terhadap lingkungan. Tapi ukuran baik kita, milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Relasi dengan lingkungan perlu. Tapi kita tetap diingatkan untuk tetap punya pegangan yang jelas. Dan ini Bapak Ibu Saudara sejujurnya susah-susah gampang. Kita tidak bisa membuat aturan yang gak boleh ikut arisan. Karena bisa ngegosip di sana. Jangan bergaul dengan tetangga. Karena kita bisa terpengaruh hal-hal buruk yang terjadi. Kita tetap diminta memiliki relasi yang baik, tetapi tetap juga menunjukkan siapa kita. Dan pada sekarang ini, pada masa sekarang ini, godaan terbesar kita adalah ngomongin antara lain pemerintah. Seru loh kalau kita membicarakan pemerintah. Dan menariknya ayat kita justru ayat yang dipilih oleh tim tema adalah hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Kaisar di sini bukan Kristen. Dia banyak melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia melakukan hal-hal yang keliru juga. Tapi dalam memiliki cara hidup yang baik dengan lingkungan, menghormati kaisar perlu. Walaupun bukan berarti membenarkan segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan, diputuskan oleh kaisar. Lalu bagaimana jemaat Kristen di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, dan Indonesia ini harus bersikap? Tekanan untuk menjalani relasi yang baik dengan sekitar dibunyikan dengan jelas. Milikilah cara hidup yang baik. Hormatilah kaisar, kasihlah saudara-saudara, hormatilah semua orang. Penting menjadi orang Kristen yang tidak eksklusif. Penting menjadi orang Kristen yang punya relasi baik. Penting menjadi orang Kristen yang bergaul kemana-mana. Tapi agar kita tidak terpleset, agar kita tidak larut, agar kita tidak kehilangan rasa asin, agar kita tidak gelap karena cahaya kita ketutupan, di mana kita mendapatkan kekuatan itu? Pelihara dengan baik, jaga dengan baik, hargai sebaik-baiknya persekutuan yang kita punya. Gereja di mana kita berada. Karena disitulah mestinya kita mendapatkan kekuatan untuk bertahan ketika di luar saya kepepet, kepingin sekali bohong karena sekitar saya bohong. Balik ke gereja. Dan kita akan dikuatkan untuk tidak berbohong. Saya ingin sekali larut dengan lingkungan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Balik ke gereja. Kita dikuatkan untuk bertahan. Tapi agar bisa seperti itu, ya kita mesti jaga cara bicara, cara bergaul, cara berpikir di gereja. Agar gereja tetap jadi gereja, tubuh Kristus di dunia. Yang memberi makan, yang menguatkan, yang menghiburkan, menguatkan tiap orang anggotanya. Sehingga ketika kita berbakti seperti saat ini, ketika kita bersekutu seperti saat ini, ketika kita ngobrol, ketika kita bersalam-salaman, ketika kita hidup di gereja, kita bukan sekedar melakukan sebuah rutinitas mingguan. Kita bukan sekedar melakukan kewajiban Kristiani. Tapi kita betul-betul dikuatkan, disatukan, dirangkul dalam dan melalui kasih Kristus. Untuk kemudian ketika Bapak Ibu pulang, menjalani hari-hari,
Ketika ada godaan untuk korupsi, ketika ada godaan untuk curang, ketika ada godaan untuk berlaku semena-mena, menyelewengkan kekuasaan, dan lain-lain, dan macam-macam lagi. Kita bisa dengan baik bersikap sebagai orang Kristen, tapi juga berelasi baik dengan sesama. Memang dengan demikian, jadi orang Kristen susah. Kita harus mengatur dengan baik keseimbangan antara jadi orang Kristen yang Kristen benar, serius dengan firman Allah, serius dengan apa yang Allah mau, mengasihi sesama ketika orang lain membenci, peduli pada lingkungan ketika lingkungan justru seakan-akan anti kepada kita, tapi juga tetap dengan sikap yang baik, memelihara relasi yang baik dengan sekitar kita. Susah jadi orang Kristen, iya. Tapi bukan sebagai sebuah keluhan ini diucapkan. Susah ya jadi orang Kristen ya, ini salah, ini nggak boleh, itu nggak boleh, kita dimusuhi, kita dibenci, kita memang minoritas, kita disuruh ngalah terus. Bukan sebagai keluhan. Tapi dengan kesadaran penuh, iya susah jadi orang Kristen. Tapi susahnya adalah ketika kita berusaha dengan jelas dan tegas menunjukkan iman Kristen kita, sambil pada saat yang sama menjalani relasi yang baik dengan sekitar kita. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup yang gampang, yang langsung gampang ketemu jawabannya, oh saya mesti begini, oh saya mesti begitu. Kita dipanggil untuk menjalani hidup yang memang tidak mudah, karena bukankah itu yang Tuhan Yesus jalani. Menjalani hidupnya, berelasi dengan lingkungan, menolong sini, menolong di sana, tapi clear. Apa yang ia jalani adalah mewujudkan apa yang Allah kehendaki baginya. Dan bagi kita telah ditinggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Jadi apakah tema ini benar? Susahnya jadi orang Kristen di Indonesia, ya. Tapi jangan hayati itu dengan rasa sedih, dengan keluhan, dengan ketidakpuasan, dengan kekesalan. Melainkan dengan keikhlasan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Untuk menjalani hidup yang tidak mudah. Tiap saat, tiap momen, tiap pengalaman kita mesti mikir, kita mesti gimana jadi orang Kristen. Kita mesti bagaimana jadi orang Indonesia. Kita mesti gimana jadi orang Cipinang Elok. Kita mesti ngomong gimana dengan RT kita, lingkungan kita. Untuk tiap cerita hidup, untuk tiap pengalaman, untuk tiap kasus. Susah, iya. Tapi untuk itulah kamu telah dipanggil. Dan kita tahu, sepanjang kita menjalani jalan yang kita pikir susah itu, kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani kita. Dan selalu menunjukkan, gini loh caranya. Begini loh jalannya. Pertimbangan alternatif ini, coba pikirkan dari sisi itu. Dan kita akan bisa terus berjalan sebagai orang Kristen 100% dan orang Indonesia 100%. Tuhan menolong kita. Amin. Kita mendengarkan pujian paduan suara Priscilla.
Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, satu hal yang selalu kami kagumi dari-Mu adalah pemeliharaan dan kasih setia-Mu yang tidak pernah putus. Seberapapun kami nakal, bandel, melakukan banyak hal yang mengecewakan-Mu, pemeliharaan dan kasih setia-Mu tetap saja kami rasakan. Dan dalam syafaat ini Tuhan, kami terlebih dahulu berdoa bagi proses pemakaman dan kremasi yang dilakukan pada hari Minggu ini. Kami serahkan seluruh prosesnya dalam tangan Tuhan. Biarlah berlangsung tidak hanya lancar dan baik, tapi juga indah. Sehingga ketika hari ini diingat lagi, dikenang lagi oleh keluarga, bukan hanya rasa sedih yang terasa, tapi rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu kami terlebih dulu berdoa untuk keluarga dari almarhumah Ibu Erni Suryadi dan keluarga dari almarhumah Ibu Herlianti, Ibu Hilda Rusli yang tengah menghayati masa duka. Biarlah rangkulan Tuhan, kasih sayang Tuhan dirasakan oleh segenap keluarga, sehingga bahkan peristiwa duka pun tetap dapat dilihat, dapat disyukuri sebagai bagian dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit, baik yang di opname di rumah sakit maupun menjalani perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Eyang Sumargi, Oma Tina Gunawan, Oma Marta Mulyadi, Bu Hidayani, Ibu Pangaribuan, Ibunda dari Ibu Hotnida Sianipar, juga bagi teman-teman kami yang sedang dalam proses pemulihan atau terapi. Bu Pingkan Lantang, Bu Endang, Bu Rini, Bu Josephine, Bu Nursinta Sitompul, Pak Untung Tobing, Pak Tony Magani, Pendeta Ferdi Suleman. Bahkan untuk teman-teman kami yang namanya tidak kami daftarkan tetapi yang sedang merasakan dan menghayati sakit, tidak nyaman, berjuang dengan kesabaran selama proses pemulihan. Tuhan, kami serahkan mereka semua dalam tangan Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu persis kondisi teman-teman kami, berkenan terlibat dalam proses pengobatan, berkenan terlibat dalam proses perawatan, memberikan kesabaran, kekuatan, ketelatenan, dan mengizinkan hadir-Mu dirasakan oleh teman-teman kami ini, sehingga itu jadi kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa Tuhan untuk daerah-daerah yang di berbagai tempat yang sedang dalam kondisi tidak seperti yang diharapkan, yang mengalami bencana kebakaran, yang mengalami situasi sengketa. Biarlah Tuhan sendiri yang terlibat dalam tiap prosesnya dan membantu kami mengerti apa rencana Tuhan melalui semua peristiwa itu. Bahkan saudara kami yang berada di daerah konflik di Palestina yang sedang berjuang untuk menikmati kedamaian di sana,
Tuhan terlibatlah, ikut campurlah, dan biarlah kehadiran Tuhan dirasakan dan menjadi dasar untuk setiap proses percakapan, proses perbaikan yang kami tahu sesungguhnya menjadi rencana besar Tuhan bagi setiap ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam negeri Tuhan, dalam lingkup kami di Indonesia, kami juga menyerahkan negeri kami dengan segala pergumulan yang ada. Kami tahu negeri kami jauh dari sempurna, begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan yang terjadi. Kami bisa membayangkan pemerintah kami pusing kepala pada satu sisi, tapi kami tidak menutup mata pada kesalahan, kekeliruan yang justru dilakukan oleh bagian-bagian dari pemerintahan kami. Karena itu Tuhan terlibatlah dalam segala yang terjadi, mampukan yang baik, yang benar itu bisa terlihat, bisa dipahami, sehingga masyarakat pada umumnya tahu bagaimana mereka mesti bersikap, tahu bagaimana mereka mesti berpihak, dan dengan demikian sebagai masyarakat umum kami dimampukan untuk mengenali apa yang Tuhan mau bagi negeri kami. Khususnya dalam rangka ulang tahun kemerdekaan ini, Tuhan, ketika kami mengharapkan, mendoakan banyak hal baik, biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakan segala sesuatunya sehingga perjalanan kami berbangsa bernegara menjadi lebih baik dan semakin baik dalam waktu-waktu ke depan. Untuk gereja Tuhan di negeri ini kami juga berdoa karena kami tahu pergumulan gereja di berbagai tempat di negeri ini begitu beragam. Tidak hanya soal izin pendirian, tidak hanya soal kenyamanan saat beribadah, tapi bagaimana juga gereja bisa bersaksi, bisa menyatakan sikap, bisa terus menunjukkan posisi yang berkenan di hadapan Tuhan ketika berada dalam situasi tekanan di berbagai tempat. Mampukan gereja untuk tetap menjadi gereja, mampukan kami untuk tetap ingat identitas kami sebagai murid Kristus, dan biarlah Tuhan memampukan kami berelasi dengan sekitar, berelasi dengan lingkungan, berelasi dengan siapapun dengan cara seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk secara khusus GKI Cipinang Elok, Tuhan, sebagai gereja yang Kau tempatkan di lokasi ini, di situasi seperti saat ini, mampukan gerejamu jadi berkat, mampukan gerejamu jadi acuan, mampukan gerejamu jadi rujukan, sehingga kami bukan hadir hanya secara fisik, tapi juga kebijakan, tapi juga doa, boleh dirasakan, dinikmati warga di Cipinang Elok dan sekitarnya. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang kami lakukan di gereja, biarlah tidak sekedar menjadi sebuah rutinitas kebaktian, tetapi mampu merangkul jemaatmu, mampu menguatkan jemaatmu, dan memungkinkan jemaatmu menjadi saksi Kristus yang sebenar-benarnya. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah raya remaja pemuda dalam rangka 17 Agustus ini di Kelapa Gading. Biarlah Tuhan yang memberkati orang-orang muda kami, ya Tuhan, untuk mereka mampu menjadi orang muda Kristen yang mencintai-Mu, memprioritaskan-Mu, hidup seperti yang Tuhan mau, dan mereka boleh membuat Tuhan bangga. Kami menyerahkan keluarga-keluarga yang berlabel Kristen. Biarlah keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat kami ini, Tuhan mampukan sungguh-sungguh menjadi keluarga Kristen yang sesungguhnya, sehingga kami boleh menjadi sarana kesaksian yang memuliakan Tuhan dalam apapun situasi yang kami hadapi sebagai keluarga. Kami menyerahkan segala pergumulan pribadi kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengenal kami boleh menyempurnakan, boleh menunjukkan apa yang Tuhan mau dalam setiap pergumulan yang ada. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu Engkau mendengar doa kami. Izinkan kami menyempurnakannya dengan nyanyian doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 386, Tuhan inilah persembahan. Tuhan inilah persembahan dari Dikau saja asalnya. Kau
Jemaat diundang bangkit berdiri. Kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Tuhan, karena penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini sangatlah baik. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi gereja serta lingkungan sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan kecil hati kalau kita merasa atau mengalami hidup yang susah sebagai orang Kristen di Indonesia. Karena kita memang tidak dipanggil untuk menjalani hidup yang serba mudah atau serba enak, tapi kita dipanggil untuk setia mengikuti Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan pulanglah dengan damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Keesan 752, baitnya yang ketiga, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh,
Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami mengingatkan kembali untuk kegiatan sepekan kita. Ada pemahaman Alkitab, perumpamaan tentang janda dan hakim yang tidak benar, Senin 19 Agustus jam 10.30 oleh Ibu Josun Hua. Ibadah Komisi Senior, Jalan Lebar atau Sempit oleh Pendeta Handri Salim, Kamis 22 Agustus pukul 10 onsite di F9. Pendalaman Iman, Pengharapan Sebuah Panggilan oleh Pendeta Handri Salim, Kamis 22 Agustus jam 19.30. Persekutuan Doa Biji Sesawi, Sabtu 24 Agustus dipimpin oleh Bapak Herman Sulaiman. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus memberkati.